Pendekar aneh itu membawa Arya Kamandanu ke desa Kurawan. Sekarang mereka berada di halaman rumah kediaman Empu Hanggareksa almarhum. Arya Kamandanu merasa sangat sedih melihat bekas-bekas rumah tinggalnya yang tinggal puing-puing belaka. Halaman rumah kotor penuh tumbuhan ilalang berserakan di sana-sini. Pendekar aneh tersenyum sesaat sebelum berkata lirih. Kamandanu, ingatan apa yang melayang di atas permukaan pikiranmu setelah melihat tempat ini? Inilah kampung kelahiran saya. Di tempat inilah aku dulu pernah dilahirkan. Di tempat inilah aku pernah dibesarkan. Kalau begitu kita mempunyai latar belakang yang tidak jauh berbeda, Kamandanu. Aku pun lahir di desa Kurawan. Bahkan aku pun lahir di tempat ini. Aku tiba-tiba teringat kembali masa kecilku. Di sini aku dulu pernah tinggal bersama kedua orang tuaku. Ya, di halaman rumah ini kita dulu pernah bermain bersama-sama. Kita pernah berlari-lari, bertengkar, dan saling memaki sampai ibunda datang melerai. Arya Kamandanu, sekarang kau pasti dapat mengenali siapa diriku. Ayo Kamandanu, coba terkau. Kata-kata pendekar aneh itu meluncur bagaikan ratusan anak panah menuju ke leher Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu tidak mampu berkata apa-apa. Dia hanya berdiri, dia membisu. Dia masih belum bisa mempercayai pendengarannya. Ayo Kamandanu, jangan ragu-ragu. Katakan siapa diriku. Kalau kau dapat mengenang dengan baik desa Kurawan ini, kau pasti dapat mengenang dengan baik siapa itu Arya Dwi Pangga. Arya Kamandanu tersentak untuk kedua kalinya. Dia menatap tajam ke arah pendekar aneh yang berdiri tegar di hadapannya. Tapi dia masih belum berani mengucapkan sepatah kata pun. Kembali pendekar aneh tersenyum dingin. Setelah dapat menenangkan hatinya, Arya Kamandanu maju selangkah mendekati pendekar aneh. Aku tidak percaya. Kau pasti hanyalah orang yang senang mengaku-ngaku. Kau boleh percaya, boleh tidak, Kamandanu. Tapi aku sudah mengakui siapa diriku yang sebenarnya. Bukankah itu yang kau inginkan? Aku tidak percaya bahwa kau adalah Kakang Arya Dwi Pangga. Bagiku hal itu tidak penting. Apakah kau mau percaya ataukah tidak? Tidak penting. Yang paling penting ialah kita sudah bersama-sama lagi di tempat ini, seperti 10 tahun yang silam. Tunggu sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu. Kalau kau benar-benar Arya Dwi Pangga, kau pasti masih ingat sebuah cacat yang ada di salah satu bagian tubuhku. Aku mempunyai sebuah noda hitam. Dulu Kakang Dwi Pangga sering mengejek noda hitam itu jika kebetulan kami sedang bertengkar. Coba katakan padaku, di mana letak noda hitam itu? Kalau kau benar-benar Kakang Dwi Pangga, kau pasti dapat mengatakannya. Kamandanu, Kamandanu. Adik Kamandanu, baiklah. Karena kau masih meragukan siapa diriku, aku akan membuktikannya. Kamandanu, kau memang mempunyai cacat berwarna hitam. Dan kau benar, dulu aku sering mengejek cacat di tubuhmu itu jika kita kebetulan sedang bertengkar. Dengarlah baik-baik. Noda hitam itu terletak di bagian lambung kirimu. Oh, Kakang Dwi Pangga, Kakang Arya Dwi Pangga. Jadi sekarang kau percaya bahwa aku adalah Arya Dwi Pangga? Iya, saya percaya padamu Kakang Dwi Pangga. Syukurlah.
Sungguh-sungguh pertemuan yang sangat menggembirakan. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa, Adik Kamandanu. Sebenarnya saya sangat merindukanmu. Sebab hanyalah kau saudaraku yang masih tinggal satu-satunya. Demikian pula bagiku, Kakang Dipangga. Aku pun sudah lama merindukan kehadiran seorang kerabat. Selama ini aku hidup sendirian tanpa sanak kadang. Semuanya telah pergi begitu saja seperti dihembus angin malam. Kadangkala aku merasa sangat kesepian, sekalipun tinggal di lingkungan istana Majapahit yang megah. Kadangkala aku merasa sangat kesepian, tapi aku tidak dapat mengatasi rasa kesepian itu. Ayahanda juga sudah meninggal. Demikian pula Nyi Rongkot, abdi kita yang setia. Hanya kaulah, Kakang Dipangga. Kaulah satu-satunya saudara kandungku yang masih tinggal. Tapi selama ini aku menganggapmu telah tidak ada. Selama ini aku telah menganggapmu pergi menyusul kedua orang tua kita. Ya, semua ini adalah perjalanan lakon kehidupan manusia, Adik Kamandanu. Nasib tak bisa ditolak. Dan akhirnya kita harus berjumpa lagi. Sekarang marilah kita lupakan sejenak urusan lama. Marilah kita kenangkan kembali betapa manisnya saat kita masih kanak-kanak. Lihat, Adik Kamandanu. Pohon waru itu sekarang sudah sangat besar tubuhnya. Dulu ketika kita masih kecil, pohon itu tidak lebih tinggi dari bubungan rumah kita. Aku ingat, kau sering bersembunyi di balik pohon itu jika kebetulan kita bermain umpet-umpetan. Dan biasanya aku selalu dapat menemukanmu. Aku juga masih ingat, Kakang Dipangga. Kau seringkali merengek-rengek minta sesuatu di serambi depan itu. Dan ibunda serta ayahanda selalu tidak mengabulkan permintaanmu. Dan kau terus menangis sampai Nyi Rongkot datang menggendongmu. Aku masih ingat dengan jelas, Kakang Dipangga. Adik Kamandanu, bukankah dulu kau memiliki seekor anak kuda yang cantik jelita? Iya, Kakang. Aku menerima anak kuda itu dari ayahanda. Waktu itu aku baru saja merayakan hari ulang tahunku yang ke-8. Aku baru berusia 8 tahun. Waktu itu usiaku sudah 10 tahun. Dan ketika merayakan hari ulang tahunku yang ke-10, kau ingat hadiah apa yang diberikan ayahanda? Tentu saja aku ingat, Kakang. Ayahanda memberimu hadiah sebuah tombak pendek. Apakah kau masih menyimpan benda itu? Tidak. Aku masih dapat mengingat sosok tombak pendek itu, tapi aku tidak menyimpannya. Entah di mana barang itu sekarang. Kau memang tidak menyukai ilmu kanuragan. Dan sepertinya kau juga tidak mempunyai minat terhadap ilmu pembuatan barang-barang pusaka. Benar, Adik Kamandanu. Dan aku tahu ayahanda sangat kecewa. Kemudian ayahanda menumpahkan harapannya kepadamu. Itulah sebabnya ayahanda lebih sayang kepadamu. Tidak, Kakang Dipangga. Ayahanda tidak pernah lebih sayang kepadaku. Kasih sayang yang diberikan ayahanda kepada kita berdua sama. Tidak lebih dan tidak ada yang kurang. Itu menurut pengakuan beliau sendiri. Adik Kamandanu, ayolah kita berjalan-jalan sebentar. Ayolah kita kenangkan kembali halaman rumah kita ini. Ayolah kita kenangkan kembali masa-masa kecil kita berdua. Ayo, Adik Kamandanu. Aku benar-benar sangat gembira karena pertemuan ini. Silakan, Kakang Dipangga. Aku pun sangat gembira dapat melihat Kakang kembali. Berserakan di sana-sini. Sungguh-sungguh suatu pemandangan yang membuat hati pedih, Kakang Dipangga. Apa yang telah dibangun ayahanda Hanggareksa, ternyata sekarang begini keadaannya. Hanya tinggal puing-puing. Semuanya musnah terbakar. Adik Kamandanu, aku mempunyai sebuah syair tentang rumah. Maukah Adik Kamandanu mendengarkannya barang sejenak? Silakan, Kakang Dipangga.
Tentu saja aku bersedia mendengarkannya. Aku tahu Kakang Dwi Pangga sangat pintar menyusun kata-kata. Silakan Kakang. Rumah yang damai ialah rumah di mana para penghuninya dapat saling memandang dengan mesra. Si bapak menghormati istrinya, dan si ibu mempersembahkan seluruh miliknya untuk keluarga. Rumah yang damai ialah rumah di mana anak-anak dapat bernafas dengan hangat. Mereka hidup rukun saling membelai. Tak ada yang sok kuasa, tak ada yang merasa kurang terhormat. Rumah yang damai ialah rumah di mana penghuninya tidak merasa dikurangi hak-haknya. Mereka dapat makan dan minum dengan nyaman. Mereka dapat tidur bersama mimpinya masing-masing. Sang Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Mari, adik Kamandanu. Mari kita lupakan masa lalu. Mari kita campakkan segala kenangan pahit dalam satu dekapan. Dekapan antara saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama. Ayolah, adik Kamandanu. Sambutlah tanganku ini. Dekaplah aku. Dekaplah kakak kandungmu sendiri ini. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Tak ada perlunya kita mengenang segala peristiwa lama. Hal itu hanya membuat hatiku menjadi semakin sedih. Lebih baik kita menatap ke arah masa depan. Baiklah. Aku hanya tidak ingin kau melupakan masa lalu kita, adik Kamandanu. Masa lalu memang pantas untuk dikenangkan. Tetapi kukira tidak perlu kita suburkan dalam ingatan kita. Kau tidak perlu khawatir, Kakang Dwi Pangga. Aku tidak akan pernah melupakan masa lalu kita bersama di desa Kurawan. Masa lalu kita adalah sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Bagaimana kita bisa melupakannya? Baiklah kalau begitu, adik Kamandanu. Ada apa, adik Kamandanu? Sepertinya ada yang hendak kau katakan padaku. Kakang Dwi Pangga, aku masih ingat dengan baik. Dulu sama sekali kau tidak pernah menyukai ilmu kanuragan. Tapi kulihat sekarang, kau membawa 2 bilah pedang sebagaimana layaknya seorang pendekar pedang. Apakah kau telah menemukan seorang guru yang dapat kau percaya untuk membimbingmu dalam hal ulah kanuragan? Aku hanya belajar sedikit saja, Kamandanu. Dalam hal ulah kanuragan, tentulah kau lebih unggul. Kalau kau tidak percaya, marilah lihat sendiri. Hiya! Tunggu Kakang, tunggu dulu. Bibi Uni, ya. Sepertinya saya mendengar suara orang berkelahi. Arahnya dari sana, Bi. Dari sebelah sana. Iya. Aku juga dapat mendengarnya dengan baik, Panji. Mungkin mereka pemakaman Danu dan pendekar aneh itu, Bi. Ayo, kita lihat, Bi. Ayo, cepat. Tunggu, Panji, tunggu. Sebaiknya kita tidak perlu membawa kuda. Lalu, kita tinggalkan di mana kuda-kuda ini? Turunlah. Lebih baik kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini saja. Kalau kita datang ke tempat itu dengan berkuda, hal itu bisa membuat pendekar aneh menjadi curiga. Ayo, Panji, turunlah. Baik, Bi. Panji Ketawang melompat dari punggung kudanya.
Sakawuni menunggu sesaat lamanya. Setelah merasa aman, mereka baru bergegas melangkah menembus kabut yang masih terus bergulung-gulung datang. Tubuh mereka segera lenyap di balik kabut, di balik pohon-pohon besar. Adik Kamandanu, bukankah sekarang kau percaya bahwa aku hanya menguasai sedikit saja ilmu kanuragan? Ternyata kau tetap lebih unggul dariku. Aku tahu, Kakang Dipangga. Kau belum lagi mengerahkan seluruh kemampuanmu. Kau hanya main-main saja, bukan? Kau tidak perlu merendah di hadapanku, Adik Kamandanu. Seorang anak kecil pun tahu bahwa kau pasti lebih unggul dari siapapun juga. Namamu sudah termasyhur sebagai seorang pendekar yang tangguh, pendekar pilih tanding, pendekar tiada bandingannya di zaman ini. Dan baru saja tadi, aku sudah membuktikannya. Kau memiliki ilmu kanuragan yang langka. Gerakanmu sangat cepat, dan pertahananmu sangat rapat bagaikan benteng alun-alun Majapahit. Tidak percuma pemerintah Majapahit menggajimu sebagai seorang panglima perang. Sudahlah, Kakang Dipangga. Aku tidak senang mendengar olok-olok seperti ini. Adik Kamandanu. Iya, Kakang. Setelah sekian lama berpisah, setelah sekian tahun kita hidup dalam dunia kita masing-masing, kau hidup sebagai seorang prajurit Majapahit, sementara aku hidup sebagai seorang pengembara, seorang gembel jalanan yang tidak ketahuan juntrungannya. Selama ini kita hidup menuruti jalan kita masing-masing, dan sekarang ternyata Sang Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Sungguh-sungguh peristiwa yang sangat menggembirakan. Arya Dwi Pangga dan Arya Kamandanu kembali bertemu dan bercakap-cakap di halaman rumah almarhum Empu Hanggareksa. Aku pun merasa gembira, Kakang. Aku sama sekali tidak menduga pertemuan seperti ini akan terjadi di antara kita berdua. Selama ini aku menganggapmu telah tiada lagi. Nah, Adik Kamandanu, kalau misalnya kau dapat mendengar detak jantungku, kalau misalnya kau dapat mendengar debur darahku, sungguh-sungguh aku merindukanmu. Aku ingin mendekapmu, seperti ketika kita masih kanak-kanak dulu. Aku ingin memelukmu sebagai seorang adik kandungku. Marilah, Adik Kamandanu. Marilah kita lupakan segala peristiwa lama. Dan marilah kita saling berdekapan sebagaimana seorang saudara kandung. Ayolah, Adik Kamandanu. Marilah. Aku ingin memelukmu sekali ini saja. Berilah aku kesempatan untuk mendekap adik kandungmu sendiri. Arya Dwi Pangga merentangkan kedua belah tangannya. Mulutnya menyungging suatu senyuman yang sangat manis dan ramah. Sementara itu Arya Kamandanu nampak ragu-ragu. Hatinya menjadi berdebar-debar. Tapi debar di hatinya itu kemudian lenyap sirna begitu melihat senyuman Arya Dwi Pangga yang ramah sambil merentangkan kedua belah lengannya. Arya Kamandanu maju setindak. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Karena pada saat itu, sesungguhnya Arya Dwi Pangga dengan licik telah menyiapkan ajian Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu terus melangkah mendekati kakak kandungnya. Jarak mereka tinggal beberapa tindak lagi. Pada saat Arya Kamandanu hendak menubruk Arya Dwi Pangga, mendadak Sakawuni muncul dari balik bayangan pohon-pohon liar. Tunggu, Kakang! Tunggu dulu! Sakawuni buru-buru meraih lengan suaminya dan menariknya mundur beberapa langkah. Arya Kamandanu terkejut melihat kehadiran istrinya yang tiba-tiba. Sementara Panji Ketawang masih belum tahu apa yang terjadi. Bocah remaja itu merapat ke tubuh bibinya.
Wuni? Kau membuatku terkejut saja. Lihatlah, Wuni. Lihatlah siapa yang berdiri di hadapan kita. Dialah Kakang Dwi Pangga. Dialah saudara kandungku sendiri, Wuni. Kakang Dwi Pangga? Benarkah dia Kakang Dwi Pangga yang sering kau ceritakan itu? Benar, Wuni. Dialah Kakang Arya Dwi Pangga. Dialah saudara tuaku. Bukankah pertemuan ini sangat menggembirakan? Kakang Dwi Pangga, inilah istriku Sakawuni. Kau beruntung sekali, Kamandanu. Rupanya kau sudah menemukan jodohmu. Dan aku ikut gembira karena kau mempunyai seorang istri yang cantik. Dan nampaknya istrimu itu sangat setia. Kau benar-benar merasa beruntung, Kamandanu. Terima kasih, Kakang Dwi Pangga. Aku ikut bahagia karena nampaknya kalian pun mengalami kebahagiaan sebagai suami istri. Terima kasih. Ayo, Wuni, ucapkan terima kasih pada Kakang Dwi Pangga. Ayolah, mengapa kau diam saja? Aku masih belum bisa percaya bahwa dia adalah saudara tuamu, Kakang. Mengapa begitu? Percayalah, Kakang Dwi Pangga sudah membuktikan bahwa dia adalah saudara tuaku. Sakawuni, kau tidak perlu ragu-ragu. Aku memang Arya Dwi Pangga. Bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Kakang? Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Aku masih belum bisa percaya. Ya, kau boleh saja tidak percaya, anak manis. Tapi beginilah kenyataannya. Hidup manusia memang tak bisa diramalkan. Sesuatu yang terjadi di muka bumi ini serba tidak pasti. Kamandanu memang menyangka bahwa aku sudah mati. Tapi nyatanya, aku masih segar bugar. Lihatlah, aku masih segar bugar seperti seorang perjaka remaja. Maafkan istriku, Kakang. Nampaknya dia belum bisa menerima kabar gembira ini. Tapi aku akan terus memberinya pengertian. Suatu saat nanti dia pasti akan mau mengakuimu sebagai Arya Dwi Pangga, saudara kandungku sendiri. Tidak apa, Kamandanu. Dia sayang padamu. Aku tahu perempuan itu sangat mencintaimu. Nah, adik Kamandanu, ayolah, marilah kita saling berdekapan barang sekejap. Marilah kita lupakan masa lalu kita yang hitam, yang penuh kepedihan, dengan saling berdekapan. Jangan, Kakang. Jangan lakukan itu. Aku belum percaya maksud-maksud sebaiknya. Sudahlah, Wuni. Kau tidak perlu khawatir. Kami adalah saudara kandung. Kami memang sejak lama tidak bertemu. Apa salahnya kami saling berpelukan barang sejenak? Sudahlah. Hilangkan segala prasangkamu yang buruk. Kakang Dwi Pangga tidak akan mempunyai maksud apa-apa. Sekali lagi maafkanlah istriku, Kakang. Tidak apa, Kamandanu. Rupanya dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Dan itu tandanya dia sangat mencintaimu. Semua perempuan begitu. Maksud saya, semua perempuan yang mempunyai watak-watak yang baik, dia pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Kau bangga mempunyai istri seperti Sakawuni. Sekali lagi, terima kasih, Kakang Dwi Pangga. Kembali Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan. Sakawuni menjadi gelisah. Dia menangkap isyarat-isyarat bahaya yang mengancam keselamatan suaminya. Tapi nampaknya Arya Kamandanu sama sekali tidak menyadari bahaya tersebut. Dia terus melangkah mendekati Arya Dwi Pangga. Sementara itu Arya Dwi Pangga diam-diam menyiapkan ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Diam-diam dia sudah membaca mantra-mantra Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu melangkah semakin dekat. Dan ketika jarak mereka tinggal 2 tindak lagi, tangan Arya Kamandanu terentang. Pada saat itulah Arya Dwi Pangga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melontarkan pukulan Kidung Pamungkas. Kakang
Kamandanu! Paman Kamandanu! Arya Kamandanu hanya sempat terkejut sebentar. Selanjutnya dia merasakan dadanya seperti ditimpa bongkahan batu padas yang sedang terbakar. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan jatuh tersungkur ke atas semak belukar. Sakawuni segera berlari menghampiri suaminya. Demikian pula Panji Ketawang. Sementara itu Arya Dwi Pangga masih tegak berdiri menantang. Lagi-lagi mulutnya menyungking sebuah senyuman tipis. Senyuman yang sangat jahat dan keji. Kakak Kamandanu, kakak. Paman Kamandanu. Jahat sekali orang itu. Mengapa dia tiba-tiba memukulmu, Paman? Kakak Kamandanu. Dadaku sesak sekali. Aku hampir tak bisa bernapas. Kakak, kau pasti terluka dalam. Apakah kau bisa mengatasinya, kakak? Aku akan berusaha, Wuni. Aku akan berusaha mengatasi luka dalam ini. Aku sama sekali tidak menduganya. Rupanya Kakang Dwi Pangga masih menaruh dendam kepadaku. Kurang ajar kau, Arya Dwi Pangga. Mengapa kau melakukannya? Mengapa kau menempuh cara begitu keji? Kalau kau ingin bertanding, mengapa kau tidak melakukannya secara satria? Kau benar-benar seorang manusia berhati busuk. Sabar, Sakawuni. Tenanglah. Aku tidak terima. Kau telah membokong suamiku. Kau telah melicikinya. Kau ingin membunuhnya, bukan? Kau masih menaruh dendam kepada suamiku, bukan? Dasar manusia iblis. Kau tidak akan pernah menang melawan Kakang Kamandanu selama kau bertarung dengan jantan. Kau bukan lawan tandingnya, Arya Dwi Pangga. Tutup mulutmu, Sakawuni, atau kau ingin merasakan pukulanku ini? Kau sudah berlaku curang. Dan aku paling benci melihat seorang pendekar berlaku curang. Sekarang hadapilah aku. Hadapilah Sakawuni. Hiya! 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 Dengan geram Sakawuni langsung menyerbu. Dia segera mengirimkan pukulan dan tendangan-tendangan. Arya Dwi Pangga berkelit ringan sambil menangkis pukulan-pukulan Sakawuni. Mereka pun segera terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara Panji Ketawang menunggu pamannya yang sedang terluka parah. Arya Kamandanu berusaha untuk duduk. Panji Ketawang mengangkat leher pamannya dan membantunya agar bisa duduk bersila. Sakawuni terus maju menggebrak lawannya. Karena sudah beberapa kali gagal, Sakawuni menjadi sangat berang. Mendadak dia melompat mundur, kemudian menutup kedua belah telinganya. Perlahan-lahan dia mendengar suara-suara dari kejauhan. Suara angin menderu-deru. Itulah pertanda pendekar wanita itu akan mengeluarkan jurus lengan seribu. Ayo pendekar busuk. Sakawuni marah sekali melihat kelicikan Arya Dwi Pangga. Dia segera menyerbu dengan garang. Arya Dwi Pangga melayaninya dengan tenang. Pertarungan sengit segera terjadi. Sakawuni bertambah geram ketika serangan-serangannya dapat dikembalikan dengan baik oleh lawan. Tiba-tiba dia menghentikan serangan, kemudian melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Silahkan menyerang. Aku siap melayani. Aku sudah biasa mengalami pertarungan hidup mati. Kau akan segera binasa di tangan Sakawuni. Marilah kita buktikan bersama-sama. Manusia licik dan jahat seperti dirimu pasti akan kena batunya. Semestinya kau sudah dilemparkan ke neraka jahanam. Kau tidak pantas hidup berdampingan dengan manusia.
Berarti culas. Kau berjiwa binatang. Kau membunuh tanpa perasaan. Kau bukan manusia, Arya Dipangga. Kau hanyalah seonggok daging yang dialiri nafsu kejahatan. Cukup, Sakawuni. Kau tidak perlu menyumpah-nyumpah di hadapan Arya Dipangga. Kalau kau tidak senang melihat suamimu terluka, kau boleh membalaskan sakit hatimu. Hayo, Sakawuni. Tunggu apa lagi? Kerahkan seluruh ilmu yang kau miliki, dan aku akan tetap berdiri di sini. Sumpah! Sakawuni mendengus keras, kemudian menutup kedua belah telinganya dengan telapak tangan. Selanjutnya dia mendengar suara dari kejauhan. Suara angin yang menderu-deru semakin lama semakin kencang. Itulah pertanda Sakawuni bermaksud mengeluarkan jurus-jurus angin dengan 1000. Sekarang kau harus berhati-hati, Dipangga. Sebab kalau tidak, tubuhmu akan terlempar ke jurang yang dalam. Sekarang aku akan bertarung habis-habisan. Aku senang menjadi lawan tandingmu, Sakawuni. Ayo, lepaskanlah pukulan-pukulanmu. Mampus kau manusia biadab. Hiya! Sakawuni menggebrak lawannya dengan jurus-jurus maut. Jurus-jurus angin dengan 1000 yang diwarisi dari kakeknya, Ki Sugata Brahma. Sesaat lamanya Arya Dipangga menjadi kerepotan karena Sakawuni terus memburu dengan garang. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah duduk bersila ditunggui Pandi Ketawa. Arya Kamandanu berusaha memulihkan kekuatannya setelah terkena hantaman Aji Kidung Pamungkas. Dia berpacu. Diam dan duduklah ke sini. Jangan mengganggu aku. Arya Kamandanu berusaha mengatur pernapasannya. Dia mengerahkan kekuatan gaib, Wiar Naga Puspa Kresna yang pernah ditundukkannya beberapa waktu yang lalu. Kedua belah matanya terpejam dengan rapat. Giginya gemeretak dan wajahnya menjadi merah padam. Kemudian disusul tubuhnya bergetar dengan hebat. Perlahan-lahan dia dapat merasakan sebuah kekuatan dahsyat mulai muncul dari dasar jiwanya. Itulah kekuatan ular naga Puspa Kresna yang telah menyatu di dalam tubuhnya. Setan jalanan, mengapa kau selalu menghindari pukulanku? Mana itu watak pendekarmu? Hayo Dipangga, jangan hanya bermain lompat-lompatan seperti bajing hutan. Hayo, tahanlah pukulanku, tahanlah jurus-jurusku. Tenang, Sakawuni. Kau tidak perlu terburu-buru. Baiklah, rupanya kau ingin mengadu pukulan. Mari kita lihat pukulan siapa yang lebih dahsyat. Selesai berkata, Arya Dipangga menarik kaki kanannya mundur selangkah. Kemudian dia merentangkan kedua belah tangannya ke depan. Sementara matanya memandang dengan tajam bagaikan tatapan burung elang. Mata yang ganas dan buas. Mata yang haus darah. Aku datang dari balik kabut merah. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan kupecahkan wajah rembulan malam. Kan kubuat seluruh isi alam menjadi kelam. Akulah pangeran kegelapan. Dengan Aji Kidung Pamungkas, kan ku genggam seluruh isi jagat ini dalam kepalan tanganku. Nah, Sakawuni, marilah kita adu pukulan. Marilah kita lihat pukulan siapa yang lebih dahsyat.
Jangan banyak bicara, Dwi Pangga. Bukan salahku kalau kau harus binasa di tangan Arya Dwi Pangga. Pertarungan berlangsung kembali dengan lebih sengit. Sekarang Arya Dwi Pangga balik memburu Sakawuni dengan Aji Gunung Pamungkas. Sakawuni terpaksa berlompatan ke sana kemari untuk menghindari sergapan lawan. Dia tahu bahwa lawannya kali ini menggunakan ilmu pukulan yang lebih dahsyat. Dia sengaja menghindari benturan, tapi lama-kelamaan pertahanannya menjadi kedodoran juga. Sakawuni terpaksa bergulingan di atas tanah setiap kali Arya Dwi Pangga mengirimkan pukulan-pukulan beruntun. Dan menginjak jurus yang ke-14, Sakawuni sedikit lengah dan lambat. Dia terlambat menarik kakinya selangkah, dan pada saat itulah Arya Dwi Pangga menghambur sambil mengirimkan pukulan Kidung Pamungkasnya. Arya Kamandanu yang waktu itu sudah berhasil memulihkan kekuatannya menjadi sangat terkejut. Sontak dia melompat ke tengah-tengah gelanggang pertarungan. Keras terjadi di udara. Sakawuni selamat dari bahaya maut, sementara Arya Dwi Pangga terpental 10 batang tombak jauhnya. Dia jatuh tertelungkup di atas semak belukar, tapi dia segera bangun kembali dan berdiri menantang. Marat, ilmu apa yang kau gunakan untuk menghadang pukulanku, Kamandanu? Tidak apa-apa, Wuni. Tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Ketika pukulan itu datang, sebenarnya aku sudah putus asa. Aku tahu, aku tidak mungkin dapat mengalahkan pukulan Arya Dwi Pangga, saudara kandungmu. Untung kau segera datang menolongku. Aku telah diselamatkan oleh suamiku. Syukurlah. Sekarang minggirlah, Wuni. Biarlah ku hadapi Kakang Dwi Pangga sendiri. Baiklah, Kakang. Hati-hati. Sakawuni buru-buru melangkah ke arah Panji Ketawang, dan mereka berdua melihat Arya Kamandanu berjalan menghampiri Arya Dwi Pangga yang masih tegak berdiri menantang. Kakang Dwi Pangga, sebenarnya aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Bukan kau yang menginginkan, Kamandanu, tapi aku. Sudah sejak lama aku menunggu kesempatan ini. Rupanya kau masih menaruh dendam kepadaku. Benar, Kamandanu. 10 tahun ku jelajahi permukaan bumi yang semakin tua dan menyebalkan. Aku berjalan terseok-seok, mengarungi lembah dan bukit pengembaraan yang panjang. Aku tidur di atas rumput sambil meratapi dendam yang tergantung di angkasa raya bersama bintang-bintang. Dendam ada di mana-mana. Ada di dalam goa, menempel di dahan-dahan pohon, larut dalam makananku, lebur menjadi satu dengan aliran darahku, menjadi hantu dalam mimpi-mimpiku, menjadi momok dalam perjalanan hidupku. 10 tahun ku seret langkah-langkahku tanpa kenal putus asa. Oh, dengan apa akan ku padamkan api dendamku yang terus membara di dalam dada? Kamandanu, sekarang kau pasti tahu apa keinginanku. Iya, Kakang Dwi Pangga. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku dapat mendengar kobaran api dendam dalam suaramu yang gemetar. Bagus, bagus kalau begitu. Sekarang mari kita mulai.
Kalau tadi kau dapat menyelamatkan dirimu dari Aji Kidung Pamungkas, maka sekarang Dewa Keberuntungan belum tentu berpihak kepadamu. Ayo, Kamandanu, bersiaplah. Tunggu, Kakang Dwi Pangga. Tunggu dulu. Mengapa kita harus menempuh jalan seperti ini? Apakah tidak ada jalan lain yang lebih lapang dan aman? Kau takut? Tidak. Aku sama sekali tidak takut. Aku hanya sangat menyayangkan kalau sampai salah seorang di antara kita menjadi korban. Aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah membawa-bawa api dendamku ini. Sekarang aku akan memadamkannya. Malam ini juga, api dendam itu harus sirna. Aku menawarkan sesuatu yang lain, Kakang Dwi Pangga. Sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang barangkali membuat hidup kita menjadi lebih baik. Aku tolak tawaranmu, Kamandanu. Kakang Dwi Pangga, sebenarnya aku tidak menyimpan api permusuhan kepadamu. Sebenarnya aku tetap menganggapmu sebagai saudara tuaku, saudara kandungku. Aku sama sekali tidak membencimu. Aku bahkan sangat gembira karena kita telah dipertemukan kembali oleh Sang Hyang Widi. Kamandanu, kau tidak perlu ngomong ngalor ngidul. Bagiku semuanya sudah cukup. Dulu aku seorang laki-laki yang lemah dan tidak berdaya. Itulah sebabnya kau dapat dengan mudah berlaku sewenang-wenang kepada Arya Dwi Pangga. Kau tendang mukaku sampai babak belur. Kau remukkan tulang-tulangku. Kau buat tangan kiriku jadi semper. Kau hina dan kau jatuhkan martabatku habis-habisan. Tapi itu dulu, Kamandanu. Sekarang kau tidak mungkin dapat mengulanginya kembali. Sebaliknya, sekarang akulah yang ganti akan membuat martabatmu melorot sampai ke tingkat paling rendah. Kakang Dwi Pangga, tak ada peristiwa tanpa sebab musabab. Dulu kita hidup berdampingan secara damai sebagai dua orang bocah. Kemudian kita tumbuh menjadi dua orang pemuda yang terus meningkat menjadi dewasa. Lalu terjadilah peristiwa itu. Peristiwa yang merenggangkan tali persaudaraan kita. Ya, tali persaudaraan kita bukan hanya menjadi renggang, tapi sudah putus. Sama sekali putus. Dan aku sama sekali tidak pernah menyesalinya. Pada saat menyadari tangan kiriku menjadi semper, maka saat itu juga Arya Kamandanu bukan lagi menjadi adik kandung Arya Dwi Pangga. Aku menyesal sekali, Kakang. Saat itu aku benar-benar terburu nafsu. Saat itu kau boleh merasa paling jago, Kamandanu. Tapi sekarang tidak. Kakang Dwi Pangga, atau kau sudah melupakan pesan ibunda dan ayahanda Hanggareksa? Beliau pernah berpesan agar kita selalu hidup rukun berdampingan, sebagaimana layaknya dua orang saudara kandung. Diam! Aku tidak butuh mendengar kau mengoceh tentang orang-orang yang sudah mati. Bagiku semuanya sudah cukup. Sekarang marilah kita selesaikan urusan lama. Ayo, bersiaplah Kamandanu. Ayo kita segera bertarung. Kamandanu, ayo bersiaplah. Cabutlah pedangmu itu. Konon kabarnya kau mempunyai sebilah pedang yang ampuh, bagaikan senjata milik para dewa. Ayo, pergunakanlah pedangmu itu untuk bertarung dengan Dwi Pangga. Tidak, Kakang Dwi Pangga. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Oh, Kamandanu. Kamandanu. Sejak dulu kau memang seorang laki-laki yang sombong. Sejak dulu kau selalu memandang dengan sebelah mata kepadaku. Kakang Dwi Pangga. Sudah. Mau tidak mau kau harus bertarung dengan Arya Dwi Pangga. Iya. Aku tidak sudi melihat penghinaan seperti ini. Jangan kau menyesal, Kamandanu.
Arya Dwi Pangga menarik kakinya 2 langkah ke belakang. Bibirnya gemetaran dan matanya berapi-api, seolah-olah ingin menelan apa saja yang berada di hadapannya. Kemudian nampak wajahnya menjadi tegang dan suaranya mendesis-desis ketika mengucapkan mantra. Datang dari balik kabut merah. Aku terbang melintasi samudera darah. Dan ku cabik-cabik wajah rembulan malang. Dan ku koyak bentangan langit kelam. Akulah pangeran kegelapan. Dengan aji hidung pamungkas, kan ku genggam seluruh isi jagat raya dalam kepahan tanganku. Awas, Kamandanu. Kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kalau kau tidak ingin binasa, kau harus mengambil langkah 1000. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu, kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh, panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Terus panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Benturan keras terjadi di udara. Tubuh Arya Kamandanu terpental dan jatuh bergulingan di atas tanah. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Sakawuni segera memburu suaminya yang berusaha untuk bangkit kembali. Kakak, kau tidak apa-apa? Tidak, Wuni. Aku tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Ilmu pukulan Dwi Pangga sangat berbahaya, Kakak. Rasanya aku dapat menghadapinya, Wuni. Kau tidak perlu takut. Minggirlah. Kau tunggu saja di tempat yang agak jauh bersama Panji Ketawang. Baik, Kakak. Hati-hatilah. Sakawuni melompat menghampiri Panji Ketawang yang masih berdiri ternganga keheranan di bawah pohon. Arya Kamandanu sudah kembali berdiri tegak tanpa cedera. Sementara itu Arya Dwi Pangga masih berusaha untuk bangun kembali. Wajahnya menyeringai penuh hawa amarah dan nafsu dendam. Sambil mengurut-urut tangan kanannya merasa kesemutan, dia melompat ke depan menghampiri Arya Kamandanu. Kau hebat, Kamandanu. Kau dapat menahan pukulan Kidung Pamungkas yang kubangga-banggakan selama ini. Sebenarnya aku tidak terlalu hebat, Kakang Dwi Pangga. Kalau sampai saat ini aku masih selamat, itu semata-mata hanyalah karena karunia Sang Hyang Widiwasa. Kau tidak perlu memamerkan kerendahan hatimu. Aku tidak butuh hal-hal seperti itu. Sekarang ayo, Kamandanu. Ayo kita bertarung sampai salah seorang di antara kita terbujur menjadi mayat. Tidak, Kakang Dwi Pangga. Aku tidak akan berkelahi denganmu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Kamandanu, kau harus bertarung denganku. Tidak. Pedebah, setan malas. Mau atau tidak mau kita akan bertarung. Tunggu Kakang Dwi Pangga. Tunggu dulu. Mengapa harus kita sambung kembali cerita lama yang sudah tidak ada gunanya? Apa katamu? Cerita lama yang tidak ada gunanya. Kau jangan mau menang sendiri, Kamandanu. Sekarang kau sudah hidup enak. Kau sudah hidup mewah bersama Raja Majapahit. Tapi apa yang kuperoleh? Lihatlah, Kamandanu. Lihat tangan kiriku ini. Mengapa tangan kiriku menjadi semper seperti ini? Mengapa tangan kiriku menjadi cacat seperti ini? Kau pasti masih ingat riwayatnya. Dan ketahuilah, Kamandanu, sejak saat itu, sejak kau jerumuskan diriku ke dalam sumur mati, nampaknya para dewa masih berkenan melindungi nyawaku. Bahkan kemudian,
aku dipertemukan dengan seorang guru. Dan mulai saat itu, aku dipaksa menekuni ilmu kanuragan. Aku belajar ilmu pukulan siang malam. Aku belajar ilmu kanuragan di dalam sebuah gua yang pengap dan gelap. Sampai suatu saat aku berhasil menguasai jurus-jurus pedang kembar dan ilmu pukulan kidung pamungkas. Kemudian aku keluar dari gua dan mengembara sampai ke pelosok-pelosok desa. Aku terus berjalan mengembara untuk mencarimu, Kamandanu. Tak ada tempat yang tak kusinggahi. Tak ada ceruk tebing ataupun lembah yang tidak kuperiksa. Tak ada sungai yang tidak kuseberangi. Aku terus mencarimu siang malam. Sampai sekarang saatnya tiba. Dan aku sudah bertekad untuk menyelesaikan cerita lama kita yang kita bawa bersama-sama dari Kurawan. Aku tidak akan mundur barang setapak. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu kau mempunyai ilmu langka. Tapi Arya Dwi Pangga bukan laki-laki pengecut. Bukan laki-laki penakut seperti yang pernah kau kenal dulu. Ayo Kamandanu, kita mulai lagi. Tunggu Kakang Dwi Pangga, tunggu dulu. Ayo kita bertarung sekarang. Cepat keluarkan pedangmu yang ampuh itu. Kita bertarung habis-habisan. Kakang Dwi Pangga, aku masih belum putus asa. Aku akan tetap pada pendirianku. Kita tidak akan bertarung. Betul, Kamandanu. Kau bermaksud menghina aku, bukan? Kau bermaksud merendahkan Arya Dwi Pangga. Jangan salah paham, Kakang Dwi Pangga. Aku justru ingin menghormatimu sebagai saudara tuaku. Aku tidak butuh penghormatanmu. Sejak tanganku kau buat semper, Arya Kamandanu bukan lagi saudara kandung Arya Dwi Pangga. Mungkin sudah nasib kita harus ditakdirkan sebagai musuh bebuyutan. Aku tidak pernah memusuhimu, Kakang. Kau telah menghancurkan hidupku, Kamandanu. Kau telah merampas segalanya yang pernah kumiliki. Apakah bukan sebaliknya, Kakang Dwi Pangga? Kaulah yang telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Karena perbuatanmu yang hanya menuruti hawa nafsumu, semuanya musnah. Ayahanda terbunuh. Nyi Rongkot yang sabar dan setia, yang merawat kita semasa masih kecil, ikut terbunuh. Bahkan istrimu pun terbunuh. Aku masih belum lupa peristiwa itu, Kakang Dwi Pangga. Hatiku pun selalu sedih setiap kali mengenangnya. Tapi aku berusaha untuk melupakannya, sekalipun hal itu terasa berat. Sudahlah, Kakang Dwi Pangga. Tidak ada gunanya kita bermusuhan. Kau tidak akan kulepaskan lagi, Kamandanu. Tunggu, Kakang Dwi Pangga. Tunggu dulu. Apakah kau tidak bisa bersabar barang sejenak? Apakah hatimu terbuat dari sebongkah batu? Tunggu dulu, Kakang. Nah, Kakang Dwi Pangga, marilah kita bersikap lebih dewasa demi Panji Ketawang, demi anak kandungmu. Untuk apa kita harus mengakhiri semua ini dengan pertarungan yang bisa membawa korban? Kukira kita bisa belajar banyak dari hal-hal yang sudah berlalu. Pengalaman adalah guru yang berharga, kata orang. Mengapa kita tidak dapat memetik buah yang baik dari pengalaman kita di masa lampau? Dulu kita telah menempuh jalan yang keliru karena terdorong oleh hawa nafsu. Tapi mengapa sekarang, selagi masih ada kesempatan, kita tidak ingin memperbaikinya? Sudahlah, Kakang Dwi Pangga. Mungkin kita tidak sepaham dalam beberapa hal, dan mungkin kita mempunyai perbedaan dalam menentukan sikap terhadap kehidupan. Tapi hal itu tidak harus membuat kita kalang kabut dan terlibat dalam sebuah pertarungan. Setan dengan ocehan-ocehanmu, Kamandanu. Aku tidak peduli lagi. Pokoknya malam ini juga urusan lama kita harus kita selesaikan. Aku tidak akan menunda-nunda lagi. Dan kau tidak akan mungkin dapat mempengaruhi pendirianku. Hatiku sudah tetap. Aku tidak akan goyah. Kau boleh pergi dari tempat ini setelah mayat Arya Dwi Pangga terbujur dingin. Nah, awas Kamandanu. Mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, kau harus melayani tantanganku ini. Nampaknya
aku tidak akan berhasil menghindarinya. Kalau begitu baiklah, Kakang Dipangga. Aku sambut tantanganmu. Tapi dengar baik-baik. Aku tidak akan sampai hati untuk membunuh saudara tuaku sendiri. Sombong kau, Kamandanu. Bukan kau yang akan membunuh aku, tapi akulah yang akan membunuhmu. Nah, bersiaplah. Ayo! Menyerang dengan ganas. Ia menyergap Arya Kamandanu dengan gempuran-gempuran teruntung yang sudah dilambari ilmu Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu menghadang serangan saudara tuanya dengan tenang. Kadang-kala dia membuang tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan. Sekali waktu dia melompat ke udara, kemudian hinggap dengan cantik di atas bongkah batu. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Arya Dwi Pangga merasa geram karena serangan-serangannya banyak yang gagal. Tiba-tiba dia mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Pukulannya datang bertubi-tubi. Arya Kamandanu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangkis sergapan-sergapan lawannya. Telapak tangan Arya Dwi Pangga meluncur dengan deras. Pukulan Kidung Pamungkas membentur dada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu hanya terdesak ke belakang sedikit, tapi dia masih tetap berdiri tegar. Arya Dwi Pangga meringis kesakitan. Telapak tangan kanannya kesemutan dan matanya menjadi agak berkunang-kunang. Ilmu apa yang dimiliki si Kamandanu? Ilmu iblis dari mana yang sekarang dikuasainya? Pukulan Kidung Pamungkasku sama sekali tidak mempan. Tapi akan kucoba lagi. Aku harus dapat memukul roboh si jahanam terkutuk itu. Arya Dwi Pangga melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian kembali dia mempersiapkan pukulan Kidung Pamungkas. Sementara itu Arya Kamandanu tetap tegak berdiri menantang. Sosok tubuhnya bagaikan tonggak kayu hutan yang kokoh perkasa, yang sudah berdiri di situ ratusan tahun lamanya. Tahan lagi pukulanku ini, Arya Kamandanu. Benteng yang terbuat dari baja. Pukulanku tidak mempan. Haji Kidung Pamungkas tidak mempan. Kamandanu, kau memang hebat. Tubuhmu kokoh bagaikan benteng. Sekarang, ayo,
ganti kau yang memukul. Tidak, Kakang Dipangga. Aku tidak akan memukulmu. Jahanam! Kau telah menghinaku, Kamandanu. Kau telah mencabik-cabik kehormatanku. Kau telah menginjak-injak harga diriku sebagai laki-laki. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kamandanu, kalau kau tidak mau memenuhi tantanganku ini, awas, kau akan menyesal. Arya Dwi Pangga mundur selangkah. Kembali dia mempersiapkan pukulan Kidung Pamungkas. Sementara itu Arya Kamandanu tetap berdiri tegak menunggu. Arya Dwi Pangga menyeringai penuh kelicikan. Mendadak dia melompat ke arah Sakawuni sambil merentangkan kedua belah tangannya ke depan. Awas, Wuni! Kesempatan yang hanya sekejap itu, Arya Kamandanu berhasil menolak tubuh Sakawuni hingga terjajar menimpa sebatang pohon. Tapi nyawa istrinya itu dapat diselamatkan dan pukulan Kidung Pamungkas menerpa ruangan kosong. Arya Kamandanu menjadi sangat marah melihat kelicikan saudara kandungnya itu. Kakang Dipangga, tidak kusangka kau sampai hati berbuat selicik ini. Baiklah, sekarang akan kulayani tantanganmu. Ayo Kakang Dipangga, kita adu kesaktian. Ya. Pedang naga puspa telah keluar dari warangkanya. Pamor pedang berwarna kebiru-biruan dan sinar biru itu memancar ke sekitarnya, sebagian menerangi wajah Arya Kamandanu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, Arya Kamandanu nampak bagaikan Batara Guru menggenggam Trisula atau Batara Brahma yang ingin menunjukkan kekuasaannya di atas permukaan bumi. Arya Dwi Pangga terpana sesaat lamanya. Mulutnya ternganga dan matanya mendelik, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Ayo Kakang Dipangga, aku tidak bisa menolak tantanganmu. Marilah kita bertarung. Tapi ingat, aku tidak bermaksud memerangimu. Aku hanya ingin menumpas kelicikan dan kecurangan yang bersemayam di dalam watak dan perangaimu. Ayo Kakang Dipangga, cabutlah pedang kembarmu, dan marilah kita mainkan jurus-jurus pedang. Kamandanu melompat menerjang Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga terpaksa membuang jauh tubuhnya ke samping dan hampir saja dia terbanting ke sebuah pohon besar. Arya Kamandanu sama sekali tidak memberi kesempatan. Dia terus memburu dan naga puspa berkelabat di udara dan membuat lukisan-lukisan berwarna biru yang indah.
Arya Kamandanu memainkan jurus-jurus pedang naga puspa tahap ketiga dengan manisnya. Gerakan gerakannya indah dan terperinci. Tapi di balik keindahannya tersimpan suatu tenaga yang dahsyat dan mematikan. Tidak akan menghindar kalau memang dengan cara seperti inilah yang kau inginkan. Ayo Kakang Dipangga. Hati saya sangat sedih. Jangan, Paman. Jangan teruskan. Simpanlah kembali pedang naga puspa itu. Jangan bunuh ayah saya, Paman. Ampunilah dia. Saya tahu dialah yang bersalah. Dialah yang berdosa. Arya Kamandanu masih tegak berdiri dengan menggenggam pedang naga puspa. Panji Ketawang menjatuhkan tubuhnya di hadapannya. Bocah remaja itu berlutut sambil merengek-rengek. Jangan, Paman. Jangan bunuh orang tua saya. Saya tahu dia yang bersalah. Tapi saya mohon, Paman, ampunilah kesalahan orang tua saya. Kau tidak perlu khawatir, Panji. Aku tidak bersungguh-sungguh. Orang tuamu adalah saudara kandungku sendiri. Bagaimana mungkin aku sampai hati membunuhnya? Saya tahu dialah yang bersalah, Paman. Tapi saya mohon Paman Kamandanu tidak membunuhnya. Tenanglah, Panji. Jangan khawatir. Pamanmu tidak membunuh sembarang orang. Dengar, Panji. Sekalipun seorang prajurit, aku tidak akan dengan mudah membunuh orang. Sebab tugas utama prajurit bukanlah membunuh manusia, melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan sikap-sikap seorang satria. Hati Arya Kamandanu menjadi luluh kembali. Dadanya tidak lagi berdebar-debar, dan aliran darahnya menjadi tenang kembali. Perlahan-lahan pengaruh kekuatan ular naga puspa Kresna menyusut, dan tak lama kemudian kekuatan itu pun sirna. Arya Kamandanu menyarungkan kembali pedang naga puspanya. Sekarang bangkitlah. Mengapa harus berlutut seperti itu? Ayo bangunlah. Baik, Paman. Sekarang kau tahu bukan siapa dirimu yang sebenarnya? Kau adalah putra Kakang Dipangga. Laki-laki itulah orang tuamu yang sebenarnya, Panji. Laki-laki itulah yang menyebabkan kehadiranmu ke muka bumi ini. Ayo, Panji. Kau harus mengucapkan salam kepada orang tuamu. Kau harus melakukan sembah kepada orang tua laki-lakimu. Tidak. Aku tidak sudi mempunyai anak laki-laki seperti itu. Tapi Kakang, Panji Ketawang adalah anak laki-lakimu. Kau tidak bisa mengingkarinya. Aku tidak sudi mempunyai anak laki-laki cengeng seperti perempuan. Kakang Dipangga. Cukup, Kamandanu. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan aku mengakui keunggulanmu. Ternyata kau mempunyai ilmu yang jauh lebih hebat dari Arya Dipangga. Tapi ingat, Kamandanu, Arya Dipangga tidak akan berhenti sampai di sini. Oh, sungguh hina nasib pendekar yang dikalahkan
Wajahnya penuh ludah menjijikan. Seluruh dunia bersorak sambil menuding. Bulan indah mencibir dan berpaling. Busana kehormatan telah dicopot dengan semena-mena. Harga diri telah dicampakkan ke tempat yang paling rendah. Daun-daun luruh ke bumi. Bulu-bulu indah burung merak rontok diterpa angin musim kering. Dan si pendekar malang berjalan tanpa pakaian, berjalan tanpa kebanggaan. Padam sirna cahaya kejantanan di matanya. Oh, sungguh malang nasib pendekar yang dikalahkan. Dia hanya bisa menatap hari-hari terus berlalu sambil merenungi namanya yang semakin membusuk bersama waktu.